Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Azhar Suryadi dengan NIM 2305048. Saya dari kelas S1 TPB dari Prodi S1 Teknik Perminyakan. Saya akan melakukan tugas remedial teknik pemboran 1. Ya, di sini ada salah satu sumur pemboran. Eh, di sini juga sudah terpasang drill pipe dan juga sumur ini sudah terpasang surface casing, conductor casing, dan production casing. Sumur ini juga sudah terpasang tubing dan juga packer, dan di sini ada sebuah minyak yang terdapat dari reservoir yang akan dibor dan keluar melalui pipa pemboran ini. Ya, seterusnya ke soal, yaitu di sini sudah diketahui kedalaman sumur awal yaitu 6.000 feet, rate minimumnya atau Qmin 440 GPM, rate maksimumnya atau Qmax 762 GPM, daya maksimum atau HP max 1388 HP, tekanan permukaan maksimum pipa max 2145 PSI, densitas lumpur atau mudweight 11,2 ppg, Q1-nya 432, Q2-nya 211. Yang ditanyakan kehilangan tekanan bit, rate optimum QOPT, tekanan permukaan yang digunakan, kombinasi ukuran nozzle. Jawabannya di sini satu menentukan jenis aliran, Z sama dengan log dikali PP1 per PP2 dibagi log dikali Q1 per Q2. Z sama dengan log dikali 560 per 155 log dikali 432 per 211. Ini angka dari hasil atau data tadi di depan atau di tadi pertama yang hasilnya 1,79. PB itu tekanan di dasar lubang sumur atau pressure bottom hole, yang poinnya ini hasil dari penjumlahan ini yaitu 1,79 per 1,79 ditambah 1 dikali 2145, yaitu angka dari hasil tekanan maksimum yang menghasilkan 1376,2 PSI. Jadi pola alirannya disebut laminar. Laminar adalah jenis aliran fluida yang dimana partikel-partikel fluida bergerak dalam jalur yang lurus dan sejajar tanpa saling bercampuran secara acak. Jadi itu disebut laminar. Jadi jenis aliran ini termasuk ke dalam laminar. Yang selanjutnya ada menentukan rate optimum atau QOPT. Di sini QOPT mendapatkan angka yaitu 2145 2145 per 0,0107 dikali 1,79 ditambah 1 pangkat 1 per 1,79, yang tadi saya jumlahkan seluruhnya langsung dan menghasilkan angka 516,6 GPM. Jadi rate optimum atau QOPT adalah di hasil ini jumlah kasus studi nomor 1 ini yaitu 516,6 GPM. Rate optimum yaitu laju atau kecepatan operasi terbaik dalam suatu proses di mana efisiensi, keamanan, dan hasil maksimal tercapai tanpa menimbulkan masalah. Yang ketiga ada menentukan tekanan permukaan atau PO max, yang tadi di hasil atau di datanya sudah ada tertera dan data lapangannya yaitu 2145 PSI.
Selanjutnya kita masuk ke bagian menentukan ukuran nozzle pada sistem sirkulasi pemboran. Untuk menentukan luas nozzle, kita menggunakan rumus 19.2 kali 516.6 pangkat 2 per 10.585 dikali 1.376.2 yang hasilnya atau hasil perhitungannya dilangsungkan tadi mendapatkan angka 0.4472 in pangkat 2. Itu luas dari nozzle. Terus ada diameter. Setelah mendapatkan luas, kita lanjut ke perhitungan diameter nozzle, yaitu kita ada angka 4 kali 0.4472 per 3 kali 3.3.14 diakarkan 32 yang mendapatkan hasil 9.23 in. Hasil ini menunjukkan ukuran optimum diameter nozzle yang dibutuhkan untuk mencapai efisiensi maksimum aliran fluida saat pemboran. Berikutnya, kita evaluasi kemampuan pompa rig dengan rumus 2145 dikali 156.6 per 1714. Dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 646.4 HP. Di sini ada kesimpulan sedikit, karena hasil tekanan hidrolik sistem atau HPS lebih kecil dari daya maksimum pompa atau HP max, maka kondisi ini masih dalam batas aman atau layak digunakan. Artinya sistem pompa kita mampu mendukung kebutuhan nozzle tersebut tanpa kelebihan tekanan atau keadaannya masih oke. Kemudian ini lanjut ke studi kasus selanjutnya. Ada penentuan kapan bit harus diganti dan biaya yang dikeluarkan. Di sini sudah diketahui kedalaman awal 10.000 feet, harga bitnya 1.000 US dollar, sewa rignya yaitu 500 US dollar per jam, sewa downhole motor 5.000 US dollar per hari atau 208.33 US dollar per jam. Waktu round trip 1 jam atau 1.000 feet. Terus yang jadi pertanyaannya adalah kapan bit harus diganti, berapa harga CVF atau cost per feet, berapa total cost sampai penggantian bit. Ya, ini penjumlahan sewa DHM atau downhole motor. Pertama yaitu ada sewa downhole motor yaitu 5.000 US dollar dibagi 24 jam atau per hari yang jumlahnya menjadi 208.3 US dollar per jam. Yang kedua, total biaya sewa per jam untuk operasi rig yaitu Kedua, total biaya sewa per jam untuk operasi rig dan DHM yaitu 500 US dollar ditambah 208,3 US dollar dan menjadi 708 US dollar. Nilai ini adalah total biaya per jam yang akan terus berjalan selama proses pemboran langsung. Yang ketiga, kita hitung waktu operasi. Jika waktu round trip adalah 1 jam per 1.000 feet, maka untuk menembus kedalaman 1.000 feet yaitu 1 jam per 1.000 feet dikali 1.000, yaitu sama dengan 10 jam. Jadi total waktu operasi sampai titik ini adalah 10 jam. Yang selanjutnya ada harga sewa CPF atau cost per feet.
yaitu 25 dikurangi 16 dikurangi 1 yang hasilnya 10. Yang selanjutnya ada F, 10 kali 2 ditambah 272 sama dengan 292. Dari perhitungan di atas kita mendapatkan nilai total CPF yaitu 1000 tambah 708 dikali 10 tambah 16 per 292 yang hasilnya yaitu 1063,04 US dollar per feet. Di sini ada total harga sewa bit yang diperoleh dari harga bit 1000 US dollar, total biaya operasi rig dan DHM 708 US dollar, waktu operasional selama 10 jam dan ROP 16 bit per jam menghasilkan efektif 10 ditambah 16 jam. Maka total cost dibagi dengan footage yang dihasilkan 292 feet. Dan ini hasilnya total harga sewa bit yaitu 782,82 US dollar. Soal selanjutnya yaitu menentukan letak gradien sesungguhnya. Di sini sudah diketahui densitas moment maksimum atau tekanan formasi tertinggi yaitu 16,2 ppg, swell margin yaitu 0,3 ppg, surge margin yaitu 0,3 ppg, safety faktornya yaitu 0,2 ppg. Jadi total fracture gradient atau batas tekanan lumpur kita adalah 17,0 ppg. Kita hitung selisih densitas reka yaitu 17,5 dikurang 16,2 yaitu 1,3 ppg. Dan total gradien rekanya atau selisih total gradien reka yaitu total gradien reka dikurangi P1 yaitu 17,0 dikurangi 16,2 yaitu sama dengan 0,8. Selanjutnya letak gradien sesungguhnya ada rasio fraksi kedalaman yaitu sama dengan selisih gradien reka dibagi selisih densitas yang angkanya 0,8 dibagi 1,3 sama dengan 0,165. Yang terakhir Z-intermediate sama dengan Z1 ditambah rasio kedalaman dikali Z2 dikurangi Z1 yaitu sama dengan 5000 ditambah 0,615 dikali 10.000 dikurang 5000 yang hasilnya mendapatkan 8077 feet. Jadi letak sesungguhnya dari gradien reka terjadi pada kedalaman sekitar 8077 feet. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.